Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode Gauss-Jordan sebagai penyelesaian dari sistem persamaan linier. Di mana sistem persamaan linier dalam fisika banyak sekali digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam kasus-kasus. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Dalam video ini juga akan ditampilkan latihan untuk coding Python 3, di mana dengan menggunakan coding atau pemrograman Python 3 ini, kita akan dengan mudah untuk mengimplementasikan dari metode Gauss-Jordan itu. Pada beberapa waktu yang lalu, kita telah belajar bagaimana metode naive Gauss elimination atau metode eliminasi Gauss naive, di mana kita menghilangkan elemen dari matriks A itu menjadi 0, 0, 0 untuk di bawah matriks diagonalnya. Jika kita memiliki suatu sistem persamaan linier, misalnya seperti ini, dengan n variabel yang tidak diketahui, maka kita dapat mencari x1, x2, x3, sampai ke xn berdasarkan dari sistem persamaan linier ini. Inilah n variabel. Nah, dari sistem persamaan linier n variabel ini, kita dapat bentuk dari menjadi augmented matrix atau matriks yang diperluas, di mana penulisannya adalah seperti ini, isinya adalah koefisien dari masing-masing persamaan linier, A11, A12, dan seterusnya, di mana A11 itu menunjukkan koefisien untuk persamaan pertama pada variabel pertama. Jadi ini baris pertama, kolom pertama. Baris menunjukkan persamaan, urutan persamaannya, kemudian kolom menunjukkan dari variabel yang akan diketahui. A12 juga adalah berarti koefisien untuk sistem persamaan pertama atau persamaan pertama, variabel kedua, dan seterusnya, sampai ke ANN adalah koefisien untuk persamaan ke N untuk variabel yang tidak ketahui ke N, seperti itu. Sedangkan B1, B2, Bn adalah konstanta yang ada di sebelah kanan dari sama dengan, seperti itu. Nah, konsep dasar dari eliminasi Gauss-Jordan itu sebenarnya hampir sama dengan eliminasi Gauss naive, di mana perbedaannya adalah ketika kita menggunakan eliminasi Gauss, elemen matriks diagonalnya ini tidak harus sama dengan 1. Itu yang pertama. Yang kedua, di eliminasi Gauss-Jordan itu semua elemen yang bukan elemen dari matriks diagonal, dari diagonal ini, semuanya dibuat atau dihitung agar menjadi 0. Dimanipulasi agar menjadi 0. Dengan demikian, kalau kita punya 1, 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, dan seterusnya seperti itu, di mana diagonalnya berisi 1 saja, maka kalau kita kalikan dengan x1 sampai dengan xn, maka jelaslah bahwa kita akan langsung memperoleh nilai dari x1 sampai ke xn itu berdasarkan matriks hasil terakhir yang kita peroleh. Sedangkan pada metode eliminasi Gauss naive pada beberapa waktu yang lalu telah kita sampaikan bahwa kita menggunakan forward elimination, kemudian kita menggunakan backward substitution atau substitusi balik. Dalam metode eliminasi Gauss-Jordan, semua elemen matriks diagonalnya ini harus dibuat 1. Artinya, menggunakan konsep dari eliminasi Gauss kemarin, kemudian setiap elemen di diagonal itu harus dibagi dengan elemen diagonal tadi. Misalnya, mula-mula 3, maka harus semua dibagi 3. Seperti itu. Sehingga dalam baris pertama dibagi 3, semuanya. Baris kedua juga dibagi dengan
elemen matriks A22-nya seperti apa, berarti nanti dibagi 22, A22 maka menjadi 1, dan seterusnya. Sehingga matriks diagonalnya pasti akan bernilai 1. Hal ini akan bermasalah ketika isi dari matriks diagonalnya itu adalah 0. Sebagaimana kita telah pelajari pada konsep metode elemensi Gauss, di mana kekurangan dari situ adalah ketika menemukan dari koefisiennya sama dengan 0 untuk variabel yang akan kita cari. Oke. Nah, jadi algoritma dari metode ini, metode eliminasi Gauss-Jordan, itu hampir sama dengan metode Gauss, naif, di mana kita menggunakan pivoting untuk mengeliminir dari elemen matriks yang kita kehendaki. Seperti ini, misalnya kita mulai dari indeks ke 1, dalam hal ini dalam pemrograman, biasanya indeksnya ke 0. Dalam algoritma ini kita buat indeksnya dari 1 sampai ke n-1, itu artinya sampai dengan n itu adalah jumlah variabel yang tidak ketahui. Maka dari sini kita pertama kali yang dilakukan adalah kita membagi seluruh baris yang akan kita, ini adalah baris. Baris ini akan kita bagi dengan elemen dari matriks diagonalnya. Misalnya ini baris pertama, maka ini yang paling atas, ya paling atas, pojok kanan atas itulah AKK, berarti 1, 1. Nanti kalau ketika masuk baris kedua, maka kita akan membuat A22. Maka yang diganti adalah A22-nya itu dibagi dengan A22, maka sama dengan 1. Kemudian A23-nya juga dibagi dengan A22. A23 juga sama. A24 misalnya kalau ada beberapa variabel juga akan dibagi dengan A22 dari matriks diagonalnya. Itu terus akan dilakukan sembari kita menggunakan algoritma yang sama dengan eliminasi Gauss di forward elimination dulu, di mana kita akan mencari dari nilai dari setiap elemen baris itu adalah nilai baris itu dikurangi dengan faktor dikalikan dengan pivotnya. Jadi pada kolom yang sama. Jadi misalnya A1, kita akan misalnya akan mengeliminir di baris kedua, maka nanti kita akan menggunakan pivotnya di baris pertama. Jadi KJ itu adalah baris, misalnya baris kedua, K-nya 2, J-nya adalah misalnya kolom kedua, maka J-nya 2, seperti itu. Nah, ini juga sama dilakukan. Perbedaannya di dalam eliminasi Gauss-Jordan ini, kemudian kita akan melakukan eliminasi mundur. Nah, di mana ketika sudah kita memperoleh 0, misalnya 1 ada nilainya, kemudian seperti yang ada dalam eliminasi Gauss, kemudian di bawahnya elemen baris kedua juga 0, 1, baris ketiga adalah 0, 0, 1. Nah, seperti itu, maka kita melakukan eliminasi mundur, di mana kita membuat 0 untuk masing-masing elemen yang ada di atas dari elemen matriks diagonal itu. Dengan cara yang hampir sama dengan ini, tapi bermundur. Kalau mula-mula dari 1 sampai ke jumlah matriksnya, jumlah atau ukuran dari matriks itu, atau dalam hal persamaan adalah jumlah variabel yang tidak diketahuinya. Kalau yang ini adalah dari jumlah variabel yang tidak ketahui itu sampai ke 1 atau indeks ke 1. Jadi kita mundur 1, mundur 1, mundur 1 seperti itu. Jadi seperti itu yang dilakukan, maka perhitungannya juga sama, untuk mengeliminir juga sama. Seperti itu. Jadi kalau algoritma ini kita terapkan dalam pemrograman Python, maka Anda sudah dapat menggunakan metode Gauss-Jordan ini. Nah, jadi N adalah jumlah variabel yang tidak diketahui dari sistem linear. Oke, sekarang kita coba untuk menyelesaikan kasus sistem persamaan linear 3 variabel yang pernah kita selesaikan dengan menggunakan metode Gauss. Ini persamaannya 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 12, x1 plus 2x2 min x3 sama dengan 3, kemudian 3x1 min x2 plus x3 sama dengan 11. Ini kalau kita lihat dulu juga sudah kita buktikan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki himpunan penyelesaian 3
2, 4. Artinya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 4. Seperti itu. Nah, ini kita ubah menjadi augmented matrix. Perusahaan matriksnya seperti ini. Berarti A11 kalikan dengan X1 plus A12 kalikan dengan X2 plus A13 dikalikan X3 sama dengan B1. Dan seterusnya, operasi matriks biasa, perkalian matriks biasa. Dalam augmented matriks kita tuliskan ini seluruh koefisien dari persamaan yang sebelah kiri. Kemudian ini adalah koefisien atau konstanta di sebelah kanan dari sama dengan itu. Nah, kita tuliskan dari persamaan ini adalah ini 2, 1, 1, 12, 1, 2, min 1, 3, 3, min 1, 1, dan 11 seperti itu. Bagaimana caranya? Kita harus membuat nanti yang elemen ini 1, ini 0, 0, 0. Kemudian ini 0, 0, 0. Sedangkan matriks diagonalnya ini harus nanti hasil akhirnya 1, 1, 1. Seperti itu. Nah, kita lakukan pertama kali kita akan mengeliminasi dari ini elemen untuk variabel 1. Ini adalah baris kedua A21 ini. 1 ini akan kita hilangkan, eliminir. Kemudian 3 kita akan eliminir. Kalau kita mengeliminasi dari variabel pertama, maka kita gunakan yang baris pertama ini. Ingat, baris pertama ini pertama kali harus kita apa? Kita bagi. Kita bagi agar menghasilkan diagonalnya ini 1. Maka karena ini 2, maka kita bagi dengan 2. Seluruh baris ini kita bagi 2. Ya, jadi ini 2 dibagi 2, 1. 1 bagi 2, berapa? Setengah. 1 bagi 2, setengah. 12 bagi 2 adalah 6. Jadi nanti yang akan kita pakai untuk tumpuannya adalah elemen baris ini yang sudah kita normalisasi. Yang sudah kita buat menjadi 1 atau dibagi dengan diagonalnya itu. Jadi seperti itu. Kita akan punya matriks awalnya seperti ini. Kemudian akan menjadi 1, 0, 0. Ini nanti kita akan hitung A aksen 1, 2, aksen 3, dan B1 aksen, B aksen 2, dan seterusnya. Seperti ini. Jadi nanti kita buat inilah 1. Jadi dari 2, 1, 1, 12 ini akan menjadi 2-nya akan menjadi 1. Yang lainnya akan dihitung. Caranya bagaimana tadi? Kita akan bagi dengan menggunakan pembagi ini. Oke? Gitu. Nah, kita akan mencoba untuk langkah pertamanya lah kita bagi. Jadi karena kita mau menyelesaikan atau membuat elemen di baris pertama itu untuk diagonalnya 1, maka ya kita buat 2 dibagi 2. Seperti ini. Nah, 1. Kemudian A aksen 1, 2-nya berapa? Berarti 1 bagi 2. A aksen 1, 3-nya berapa? Berarti 1 bagi 2 juga. B 1 aksennya berapa? Berarti 12 bagi 2, 6. Seperti itu. Nah, baru kemudian kita pakai untuk mengeliminir dari elemen ini, A21 ini. Kita bagaimana mengeliminasinya? Seperti dalam metode Gauss elimination, kita akan menggunakan ini, elemen A aksen 1, 1, dan baris ini, A aksen 1, 2, dan A aksen 1, 3, ini untuk sebagai dasar untuk kita melakukan melakukan eliminasi ini. Oke, langkah pertama 1 ya. Ini kita akan hilangkan. Berarti 1 faktornya berarti adalah A21. Sebenarnya A21 per A aksen 1 karena aksen 1 sudah kita buat 1. Dalam metode Gauss-Jordan itu menariknya adalah di elemennya nanti sudah dibuat 1 sehingga faktornya adalah dia yang akan kita selesaikan itu, yang akan kita eliminir. Jadi A21-nya 1, maka A aksen 21-nya kalau kita hitung adalah ya berarti A21 min faktor itu dikalikan dengan elemen dari baris pada kolom pada baris pertama, kolom pertama. Karena ini adalah yang akan kita eliminir, ini kebetulan adalah yang kita hitung adalah baris kedua kolom pertama. Seperti itu. Maka sama dengan 0 ya, 0. Karena A21 kali A21. Oke. Berikutnya, A aksen 22 ini bagaimana menghitungnya? Berarti 2 dikurangi dengan faktor dikalikan dengan 1. Dalam hal ini A aksen 12 sudah menjadi berapa? 0,5. Maka jadi berapa? A22-nya adalah
2, min tadi faktornya adalah 1, kemudian A aksen 1,2-nya berapa? 0,5. Maka hasilnya adalah 1,5. A aksen 23, yang ini berarti min 1 ini akan kita ubah. Ini sudah berubah menjadi berapa? 0,5 juga kan? Berarti ini sama dengan A23 min 1 dikurangi dengan faktornya 1 dikalikan dengan ininya A aksen 13 adalah 0,5. Maka menjadi min 1 min 0,5 min 1,5. Bagaimana menghitung B aksen 2-nya? B aksen 2 sama dengan B2, B mula-mula, ya, B mula-mula 3 berarti berapa B ya, 3 kurangi kemudian A21. Berarti A21 itu dari faktornya dikalikan dengan A21 1, B1 aksen. B1 aksen sudah kita hitung 6. Berarti 3 min 6 sama dengan min 3 seperti itu. Jadi nanti ini 0, ini 1,5, ini min 1,5, ini berubah menjadi min 3. Nah, kita lanjutkan juga ini. Ya, kita lanjutkan untuk yang baris ketiga. Untuk baris ketiga, kita tetap tumpuannya adalah di baris pertama, maka kita mengeliminir ini. Bagaimana caranya? Karena ini baris pertama tadi sudah kita buat diagonalnya 1, maka ya menjadi berapa? 3 kurangi 3, kan 0. Pasti seperti itu. Jadi faktornya tetap 3. Seperti itu, 0. A aksen 32, yang ini. Ya. Baris ketiga kolom kedua itu sama dengan berarti min 1 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan ini 0,5. Berarti berapa? Faktornya berapa tadi? 3 ya. Berarti min 1 dikurangi 3 dikalikan 0,5. Berarti sama dengan min 2,5. Demikiannya untuk A yang A33. A aksen 33 ini juga sama. 1 min 3, faktornya 3, dikalikan dengan 1. Ya. Di elemen kolom baris pertama kolom ketiga itu adalah 1. Maka sama berapa tadi? 0,5 ya, 0,5. Maka sama dengan 1 min 3 kalikan dengan 0,5 seperti itu. Jadi min 0,5. Nah, oke, untuk B3-nya juga sama. B3-nya B3 min faktornya dikalikan dengan B aksen 1. B aksen 1-nya mana? 6 ya. Berarti sama dengan 11 min 3 kalikan 6. Berarti 11 min 18 min 7 seperti itu. Jadi matriksnya sekarang setelah eliminasi pertama itu menjadi ini ya. 1, 0, 0, ini min 0,5, 0,5, 6. Kemudian ini 1,5, min 1,5, min 3, min 2,5, min 0,5, min 7. Jadi ini sudah eliminasi pertama ya. Variabelnya. Oke, sekarang langkah kedua. Kita mau mengeliminir yang A aksen 32 ini. Ya. Aksen 32 ini mau kita eliminir. Ya, mau kita hilangkan. Tapi ingat bahwa kita harus membuat A aksen 22 baris ini adalah 1. Maka semuanya akan kita bagi dengan A aksen 22. Jadi kalau yang tadi itu adalah 1,5 akan kita buat 1. Berarti semua dibagi dengan 1,5. Oke, jadi B A double aksen 23 ini juga sama dengan min 1,5 bagi dengan 1,5 berarti min 1. Kemudian B double aksen 2 ini yang kita akan hitung sama dengan ya ini dibagi dengan A aksen 22. Berarti min 3 bagi dengan 1,5 min 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mengeliminir yang A aksen 32. Ingat, kita sudah mendapatkan A double aksen 23 dan B double aksen 2. Ya. Maka kita akan membuat faktornya. Ini berarti faktornya adalah dia sendiri yang akan kita hilangkan. Ingat, tumpuannya adalah karena ini baris kolom kedua atau variabel kedua, maka tumpuannya baris kedua, baris sebelumnya. Oke. Jadi kita akan sudah lihat A double aksen 22-nya sama dengan 1, ya. A double aksen 23-nya sama dengan min 1. B double aksen 2 sama dengan min 2. Sudah kita punyai. Nah, kita punya ini, sekarang kita mengeliminir A aksen 32 mau kita hilangkan, berarti nilainya dia dikurangi dengan faktornya dia sendiri, dikalikan dengan ini kan sudah A double aksen 22 kan sudah 1. Maka menjadi 0 seperti itu. Yang ini bagaimana ngitungnya? Ini adalah berarti min 0,5 dikurangi dengan faktornya adalah min 2,5 ya,
dikalikan dengan ini tumpuannya untuk kolom yang bersesuaian. Berarti A double aksen 23 berapa itu? Min 1. Berarti sama dengan min 0,5 min 2,5 kalikan min 1. Berarti ini plus, ini min, berarti min 3. Ini 2,5 kalikan ditambah 0,5 maka min 3 seperti itu. Demikian halnya untuk menghitung B3. B double aksen 3. B double aksen 3 juga sama. Berarti sama dengan apa? Ini B aksen 3 dikurangi dengan faktor dikalikan dengan yang ini tumpuannya adalah B double aksen 2. Maka sama dengan ini min 7 min 2,5 kalikan min 2. Maka sama dengan min 12 seperti itu. Jadi sekarang matriksnya akan menjadi seperti ini. 1, 0,5, 0,56, 1, min 1, min 2, min 3, min 12. Kita akan mengganti elemen di diagonal di baris ketiga, kolom ketiga ini menjadi 1. Maka semuanya nanti kita akan bagi dengan min 3. Jadi ini min 3 bagi min 3 berarti 1, min 12 bagi min 3 berapa? 4. Ini akan kita lakukan. Nah, jadi kita bagi dulu menjadi ini, maka akan menjadi apa maksudnya di sini? Min 3 menjadi 1, min 12 menjadi berapa? 4. Ya kan? Min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Seperti ini. Nanti ini 4. Ini kan kita hitung. Ini akan kita hitung. Ini akan kita hitung. Ya, akan kita hitung. Oke. Kita akan mengeliminir A double aksen 23 dan A aksen 13. Untuk mengeliminir A double aksen 23, kita punya pivot atau punya tumpuan di baris ketiga, ya, baris ketiga. Maka semuanya akan dibagi dengan A double aksen 3, A triple aksen 3. 3 ini berarti yang ini sudah 1 kan? Sudah 1. Maka kemudian yang ini faktornya berapa? Faktornya adalah min 1 ini, A double aksen 23. Ini kan yang mau kita hilangkan. Ya, mau kita hilangkan menjadi 0 kan? Mau menjadi 0. Ini juga mau kita hilangkan, 0,5 akan kita hilangkan menjadi 0 seperti kita eliminasi. Maka kita kalau ini kita eliminir ya, maka langsung ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Yang akan kita hitung adalah ini B triple aksen 2-nya bagaimana? B triple aksen 2-nya sama dengan berarti ya B ini dikurangi dengan faktornya berapa? Min 1 dikalikan dengan B triple aksen 3. B triple aksen 3-nya berapa? 4. Berarti min 2 min 1 dikalikan 4 berarti sama dengan min 2 plus 4 berarti 2. Jadi B triple aksen 3-nya sama dengan B triple aksen 2-nya sama dengan 2. Seperti itu. Menghilangkan yang 0,5. Caranya bagaimana tadi? Sama. Berarti ini 0,5 dikurangi dengan faktor itu, faktornya min 1. Faktornya adalah 0,5 ya berarti kan 0,5. Kemudian ini tumpuannya adalah sudah berapa tadi, yang tumpuannya adalah dia sendiri itu adalah 0,5 dikalikan dengan ini 0, maka kita akan ini 1 ya, ini 1, maka ya min 0,5 kalikan dengan 1 karena ini adalah baris ini. Maka kemudian kita sudah akan memperoleh min 12-nya bagaimana? Ini akan berubah menjadi berapa? 6-nya ini akan berubah menjadi berapa? 6 ini akan berubah dengan cara 6 dikurangi dengan faktornya. Faktornya adalah 0,5 karena ini tadi untuk menghilangkan 0,5. Ingat ini sudah menjadi 1. Maka 6 dikurangi dengan 0,5 dikalikan dengan ini B double triple aksen 3 berarti 4. Berarti sama dengan ini. Sama dengan 6 dikurangi 0,5 kali 4, berarti sama dengan 6 dikurangi 2, berarti sama dengan 4. Jadi ini sudah berubah menjadi 4. Ini 4, ini 2, ini 4. Jadi 4, 2, 4, ini 1, 1, 1, ini 0, ini 0, ini 0,5. Seperti itu. Jadi masih punya matriks seperti ini ya. 1, 1, 1, 0, 0, 0,5. Ini yang kan kita hilangkan. Jadi kalau ini mau kita hilangkan, tentu akan berpengaruh pada baris ini. 4 ini akan berpengaruh. Maka bagaimana menghilangkannya? Ini adalah baris pertama. Nah, ini backward elimination. Karena baris pertama tumpuannya adalah yang kedua. Maka
dari itu kita akan menghilangkan faktornya adalah 0,5 dibagi dengan 1. Berarti ya 0,5 ya, 0,5. Jadi kemudian bagaimana menghitung yang ini, yang B triplaksen 1 ini, yang 4 ini menjadi berapa? Ya berarti 4, ingat baris tumpuannya lah di 2 nih ya, di baris kedua. 4 dikurangi dengan faktornya adalah 0,5 dikalikan dengan di tumpuan itu pada kolom yang sama, berarti 2. Berarti 4 min 0,5 dikalikan dengan 2. Berarti sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Jadi kita akan peroleh matriksnya adalah 1, 0, 0. Ini adalah 3. 0, 1, 0, 2. 0, 0, 1, 4. Jadi akan punya matriks akhir seperti ini. Sehingga kalau kita cermati, maka kita akan memperoleh kalau ini adalah 1 dikalikan dengan X1 plus 0, berarti sama dengan 3, berarti X1 sama dengan 3. 0 X1, 1 X2, 0 X3 sama dengan 2. 0 X1 plus 0 X2 plus X3 sama dengan 4, berarti X3 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel ini adalah 3, 2, 4 seperti itu. Oke, untuk latihan, kemarin sudah saya sampaikan ada soal ini ya, metode eliminasi Gauss yang dulu sempat kita coba kerjakan. Nah, sekarang dengan menggunakan soal yang sama, coba hitung secara manual dulu dengan eliminasi Gauss-Jordan ini untuk sistem persamaan yang pertama ini. Ya, coba Anda selesaikan dengan hitungan manual. Kemudian Anda unggah dalam sistem pelajaran kita di Google Classroom. Kemudian Anda coba cek nanti ya jawaban Anda apakah benar apa tidak dengan memasukkannya ke dalam persamaan ini. Ya, jika benar maka ini akan sesuai, kalau salah pasti tidak akan sesuai seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 ini soal yang sama dengan yang saya tugaskan pada beberapa waktu yang lalu. Anda gunakan algoritma dari ini ya. Algoritma ini untuk bisa Anda pakai di dalam membuat program Python. Jadi Anda pernah membuat program Python untuk metode eliminasi Gauss naif, maka dengan menggunakan algoritma yang tadi Anda sebenarnya bisa memanipulasi atau memodifikasi dari algoritma program itu menjadi metode eliminasi Gauss-Jordan. Silakan dicoba. Kemudian hal-hal yang tidak sulit untuk dipahami, silakan didiskusikan di dalam Google Classroom kita. Gitu ya. Hasilnya untuk nomor 2 juga nanti diunggah di dalam hasil latihan di bab ini. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sukses.